Sekarang kita akan coba bahas nih ya, untuk materi yang terakhir ini kita akan bahas dalam pengambilan sikap ketika terjadi kebakaran, Nes. Ya, seperti yang kita tahu kalau ada orang yang responsif dan juga unresponsif terhadap situasi yang mencekam ketika terjadi kebakaran. Seperti itu. Ada yang dia itu memilih lari, ada yang dia memadamkan tapi cara memadamkannya salah, atau justru ya memang harus dibentuk tadi ya San ya, fire brigade tadi yang sempat kita spill di awal ya San ya. Iya, dan mungkin Sobat Api ini Nes, ada yang kurang paham nih tentang apa sih maksud dari responsif dan unresponsif itu, coba jelaskan dikit aja Nes. Nah, kita lihat di video aja mungkin ya, biar Sobat Api bisa langsung ngerti. Nah ini Nes, tadi ya katanya Nes sih mau melihat sesuatu yang tergambarkan ya. Ini saya kemarin nemu ini Nes, case yang menarik untuk kita bahas. Apa nih Tan? Nah ini kita lihat ya, ini adalah kalau dari informasi itu industri ini Nes, apa, parfum. Oh, bahan-bahan parfum ya. Banyak flammable liquid ya itu ya. Iya, seperti itu. Nah, ini kita lihat aktivitas masih normal ya. Nah, coba lihat fokus ke orang ini Nes. Ini oknumnya ya? Iya, kalau yang di berita. kuning-kuning ya gitu ya. Tuh lagi nuang bahan, sesuatu bahan nih. Iya. Wow. Api, pasti lihat kan ada api kan? Padahal dia nggak bawa korek api ya di situ ya? Iya. Nah, kalau menurut saya itu api itu bisa muncul karena gesekan Nes. Entah itu gesekan dari cairan satu dengan cairan lainnya, atau dengan cairannya dengan tempatnya Nes. Tempatnya dari besi apa ini ya Nes? Kok kayak dari besi ya? Mungkin berarti gesekan ya? Iya, gesekan. Antara dua kemungkinan itu Nes. Ya, ini apinya susah banget ya dipadamin ya? Bayangin aja Nes, cairannya penuh loh itu. Tuh. Iya. Itu dia coba itu yang menggudak-gudak ya. Nah itu padahal tuh San, nih tuh lihat tuh, bentar. Ini di bagian tiang tuh, tiang paling kanan itu, padahal itu ada apar loh Sobat Api, tapi dan di tiang yang sebelah sana juga ada tuh yang kiri tuh. Oh, dua pilar itu ada aparnya Nes? Iya, tiap pilar kayaknya ada apar, cuman orangnya itu mungkin malah dikipasin Nes, dikebut-kebutin ya. Nah itu yang ada malah api semakin menjilat tuh, ya kan? Nah ini coba diapain lagi nih? Dia mencoba menutup untuk mengisolasi supaya bahan bakar tidak terkena oksigen ya. Cuman apinya udah terlanjur karena itu ini Nes, isinya tuh bahan bakarnya tuh banyak banget gitu loh Nes. Dan sepertinya mustahil kalau mau kita nih udah di highlight juga dengan cara seperti itu ya. Adalah pemadam api itu padahal ada dua apar, bayangkan. Tapi malah dikipasin dong Sobat Api. Nah ini mungkin lebih ke contoh seorang karyawan yang dia itu sebenarnya di sana untuk sarana untuk memadamkan apinya ada, tetapi si karyawan ini tidak tidak aware ya, maksudnya tidak sigap menggunakan ini termasuk apa? Ini Nes, unresponsif. Bener San. Nah ini karena di ruangan yang berbeda, aktivitas masih berjalan seperti biasanya ya. Iya betul. Dan ini ya uniknya tuh orang yang tadi sibuk ngipas-ngipasin api itu nggak minta tolong atau apa ya? Mungkin pikirnya bisalah ditangani sendiri ya. Nah itu yang keliru juga di sini. Nes. Coba lihat tuh. Oh dibuang tuh di luar tuh. Waduh. Nah ini mungkin inilah pentingnya ya, ada juga penerapan K3 juga, di mana memang standar safety atau pengawasan dari pihak keamanan pun juga harusnya memang ketat nih di situasi seperti ini ya. Ketika ada terdeteksi seperti ini bisa langsung terjun nih ke lapangan nih. Masih aja loh tadi dikipasin. Gila. Nah ini udah mulai pada panik ya. Iya, udah membesar tuh Nes tuh, udah mulai membakar di sebelahnya tuh Nes. Iya itu dan nyebar, itu tumpah atau meleleh itu Nes ya? Tumpah kayaknya, itu jadinya kayak nyebar. Nah itu lama-lama gede ini. Nah itulah awal dari malapetaka. Awalnya dari api kecil nih, dia memang nggak sengaja ya, dia sebenarnya nggak sengaja. Sebenarnya dia sudah berusaha juga, nggak yang panik terus pergi gitu, nggak. Dia mencoba untuk memadamkan, tetapi caranya salah. Atau jangan-jangan emang nggak tahu caranya Nes. Nah itu. Ditambah lagi panik Nes. Betul. Bahkan ada apar pun nggak sadar. Terus juga penempatannya juga tadi bisa kita bahas juga ya Nes ya, karena itu tertutup oleh benda-benda atau barang-barang yang ada jadi di situ. Susah terlihat juga dan susah dijangkau mungkin ya. Iya tuh. Dan ini dari api kecil
berendingnya malah jadi berita nasional ya San ya, karena ini di Cina ini Nes. Ya ini bukan untungnya ya, tapi ya ini di Cina ya. Semoga tidak terjadi di industri-industri kita yang ada di Indonesia juga nih. Semoga setelah lihat ikut BFT ini bisa semakin aware nih. Dan itu ya San ya, mungkin dari kesiapan ya, dari kesiapan karyawan itu pentingnya dari perusahaan juga menyediakan refreshment ya. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, tetapi berkala itu dilakukan fair training nih San, supaya nggak yang terus lupa gitu kan. Ya mungkin itu ya Nes ya, tadi reaksinya cukup, nanti kita akan bahas ya Nes ya. Oke. Nah tadi kita sudah lihat bareng-bareng ya Sobat Api sekalian, tadi kita juga sempat react sama Nesti nih. Karena kita juga, Nesti sendiri saya sudah pernah lihat sebelumnya, dari Nesti baru pertama kali dan memang terkejut kan Nes? Terkejut sekali. Oke, ini menjadi topik yang menarik untuk kita bahas. Nah dari video yang tadi kita lihat bareng-bareng nih Nes, menurut Nesti nih apa sih yang salah dari kejadian tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan Nes? Nah kalau yang salah sih sebenarnya ya itu memang tindakan yang salah ya. Ya sebenarnya tidak bisa menyalahkan dari satu sisi karena semua pihak berperan dalam suatu organisasi misalnya. Yang pertama memang untuk pelatihan penanganan kebakaran ini memang harus dilakukan secara berkala, secara rutin, nggak yang cuma sekali habis itu sudah, atau satu orang itu sudah dapat terus selanjutnya dia nggak dilatih lagi, itu bisa ada kemungkinan lupa atau ya dia jadi kagok. Karena ini juga Nes, kalau namanya perusahaan gede ya Nes, pasti kan ada pembaruan karyawan nih, yang senior udah pada pensiun mungkin atau pindah tugas atau gimana. Nah yang baru-baru itu juga perlu dikasih tahu juga. Bahkan sampai level yang dari yang paling atas sampai yang paling bawah nih San, kalau menurutku ya San ya kayak gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Lalu selanjutnya juga perlu ada dibentuk fair brigade tadi yang sempat kita bahas juga. Nah, bagi sobat apa yang belum tahu, jelaskan dikit Nes, fair brigade itu apa Nes? Nanti biar enak nih. Fair brigade adalah itu istilah untuk satuan petugas yang dia itu tugasnya atau bertanggung jawab untuk penanganan kebakaran. Tapi bukan damkar ya? Bukan damkar, itu memang dibentuk di internal perusahaan nih. Jadi misalkan di suatu pabrik nih, kadang kan gini juga ya San, pabrik itu kadang ada beberapa gedung ya, di beberapa gedung itu kadang jaraknya jauh-jauh. Nah itu fair brigade itu bisa dibangun di tiap gedung atau di satu kawasan itu. Nah jadi ketika ada terjadi kebakaran seperti tadi, ketika api pertama muncul, sebenarnya dalam pabrik itu kan ada namanya sistem fire alarm sama fire hydrant ya. Nah kalau sistem fire alarm itu kan untuk deteksi kebakaran dan memang panel kontrolnya itu kan berada di biasanya di pos satpam ya, seperti itu. Dan outputnya ketika mendeteksi kebakaran itu kan alarm bell akan berbunyi. Cuman kalau misalkan kebakaran itu baru awal, terkadang kalau misalnya dia pakai smoke detector nih, dia kan ada intensitas tertentu untuk menghidupkan fire alarm. Padahal api sudah diketahui lebih awal. Nah itulah pentingnya bagaimana tim fire brigade ini melakukan pemadaman awal, di mana bangunnya nih San ya. Ini mungkin tips nih bisa diterapkan juga di perusahaan di Sobat Api. Tipsnya bangunlah tim di fire brigade itu ada namanya tim APAR. Lalu ada tim hydrant. Tim untuk komando fire alarm itu, ada juga tim evakuasi San. Nah, ketika api pertama muncul, tim fire brigade yang APAR itu dia datang nih ke lokasi kebakaran. Nah, misalkan di dalam satu kawasan itu tim bangun aja, misalkan satu tim APAR itu berisi 6 orang. Nah, dia akan mengambil APAR terdekat. Nah, ketika 6 orang itu datang, bukan 6 APAR-nya disemprotin San, tapi satu persatu. Berarti ini gantian ya Nes ya? Betul, supaya tidak mubazir. Yang pertama tidak mubazir, terus juga kalau misalkan dia udah padam ketika percobaan pertama, pemadaman pertama, berarti kan api sudah clear nih. Nah, ketika jadi tidak APAR itu ketika 6 disemprotkan langsung kan 6-6-nya habis, gitu kan. Betul. Pasti akan repot juga nyari apa kesana kemari. Tapi kalau metodenya seperti itu, ketika satu sudah habis ternyata tidak bisa dipadamkan, APAR berikutnya bisa membantu pemadaman
selanjutnya nih, begitupun seterusnya. Nah, terus juga ini Nes, kalau tadi ya dari yang dikatakan Esti kan, kalau misalkan nem-nemnya nih barengan nyemprot dan titiknya itu sama. Nah yang padam situ ternyata api sudah merembet ke titik lain. Nah itu makanya perlu adanya strategi kayak gitu. Nah selain itu juga sebenarnya di atasnya itu ada tim komando ya. Jadi ketika api itu terdeteksi misalkan itu ada laporan dan itu dari tim keamanan misalkan bisa mengomadoni untuk tim apa terjun ke lapangan lalu sambil paralel jadi nggak yang terus mengandalkan tim apar aja ketika api pertama datang. Nah jadi ketika tim apar datang itu tim hidran udah siap siap backup ya, gitu ya. Tim hidran dan tim evakuasi itu udah siap jadi nggak yang terus tunggu-tungguan. Nah itu yang mungkin keliru saat ini. Jadi kesannya malah nunggu dan nelpon damkar pun jangan nunggu ya. Mungkin di sini kan banyak bapak-bapak damkar atau petugas tim-tim damkar yang ada di sini mungkin bisa ikut kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang keliru bisa disampaikan di kolom live chat ya. Karena ini Nes, dalam kalau yang saya tahu ya dalam perhitungan hidran itu juga dihitung dengan perkiraan damkar itu datang ya? Betul, jadi ketika api itu pertama kali dideteksi sebaiknya memang langsung telepon tim damkar ya. Walaupun itu nantinya ujung-ujungnya apinya sudah mampu dipadamkan, berarti kan justru malah tim damkarnya seneng ya kayak gitu. Berarti oh ini perusahaan ini bisa memadamkan sendiri nih. Tapi kalau misalkan masih belum mampu dipadamkan dengan hidran maupun apar yang ada, tim damkar pastinya bisa lebih cepat datang ke lokasi. Jadi tidak yang nunggu besar dulu baru telepon damkar, itu yang keliru ya sobat api kayak gitu. Nah, sorry kita flashback lagi nih tadi kalau tentang damkar ya memang paralel nih aparnya nyemprot, ada tim yang telepon damkar, ada tim yang nyiapin hidran, ada juga yang mengatur evakuasi. Kayak yang di video tadi kan. Itu kan orangnya malah berlarian, dia mencoba membantu nih padahal dia membantu nggak bawa apa-apa. Itu justru malah bisa bikin accident baru dia bisa aja terinjak-injak kalau misalkan jatuh terus nggak bisa ditolongin di situ karena pada panik. Terus juga ini Nes, kalau terlalu banyak orang yang menuju ke titik api mencoba untuk memadamkan tapi dalam pemadamannya pun nggak bener, keliru. Itu kan api membesar nih, membakar banyak benda nih. Asap kan kemana-mana, justru mereka nggak bisa keluar nih. Ya itu yang dikhawatirkan seperti itu, benar. Jadi tugasnya tim evakuasi adalah mengevakuasi, baik itu mengevakuasi orangnya maupun mengevakuasi peralatan atau aset-aset di perusahaan tersebut yang kiranya penting ya sobat api. Jadi di perusahaan kan ada titik kumpul nih. Nah sebisa mungkin tim evakuasi itulah yang mengamankan jalur evakuasi atau mengarahkan para staf untuk menuju ke titik kumpul seperti itu. Nah ini paralel ya, jadi ini mungkin kita sambil cerita ya. Terus kalau tim hidran tadi, yang pertama dia pasti menyiapkan alat untuk outputnya ya, yang pasti karena kan hidran itu kan nyala sendiri ya ya. Di kita itu kan tipenya yang dia otomatis nyala. Elektrik ya? Oh bukan elektrik, maksudnya apa sih? Wet pipe ya kalau nggak salah ya. Mungkin nanti dikoreksi ya sobat tapi kalau salah ya. Jadi ketika valve hidran itu dibuka maupun maupun itu hidran indoor maupun outdoor yaitu hidran pilar, ketika dibuka tuh atasnya valve-nya itu langsung keluar air. Itu instalasi langsung aktif. Nah, itu jadi caranya itu nanti mungkin bisa disimak di video kita yang lain ya di channel Guard Off. Jadi tim hidran itu dia berisikan kurang lebih kalau nggak salah itu ada 5-8 orang Ada tim yang dia itu bersiap di hidran pilarnya, ada yang menyiapkan selangnya, lalu ada juga yang mengomandoi. Jadi nggak terus lost control ya di situ ya. Jadi pertama dalam menyemprot ya Nes ya. Betul. Jadi ketika semuanya selang sudah terpasang dan kuda-kuda dari tim hidran ini, tim selang, tim fire hose ini sudah siap, barulah hidran pilarnya dibuka gitu. Dan kalau nggak koordinasi dengan baik kan takutnya depan belum siap tapi belakang udah nyalain kan berakibat fatal itu. Keliru, nanti malah timbul accident lagi di situ. Itulah dibutuhkan komando ya Nes. Bener, dibutuhkan komando. Itulah pentingnya adanya fire brigade di perusahaan gitu.
Terus ini Nes, aku mau tanya Nes, itu kan fire brigade kan berarti pembentukan dari staf-staf terpilih ya Nes ya, jadi dibagi atau dibuatkan jadwal gitulah ya gampangnya. Betul, ya. jadi jangan sampai kosong nih. Ya. Apakah karyawan yang tidak atau staf atau karyawan yang tidak termasuk dalam fire brigade itu juga harus mendapatkan pembekalan Nes? Loh, iya harusan karena kayak ya contoh sederhananya dia bisa menggunakan apar itu tadi. Misalkan nih dia ada di lokasi kebakaran dan di situ ada apar terdekat dan dia mungkin ya sempat ngomong ya, maksudnya sempat minta tolong, tapi kan api itu kan yang perlu diingat, api itu bisa semakin besar dalam waktu hanya 3 menit ya, 3 menit aja itu api udah besar. Jadi kalau misalkan nunggu tim fire brigade-nya dulu, ya kalau lagi di sekitaran situ kalau enggak, nah itu kan juga repot. Jadi memang pembekalan tentang penanganan kebakaran itu harus didapatkan oleh semua karyawan, dari yang paling junior sampai ke level yang manajerial bahkan ya seperti itu. God memberi solusi, God